Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di yaumil mahsyar kelak ada 4 perkara yang menjadi beban berat seorang insan sehingga ia tidak bisa bergeser dari posisi berdirinya saat hisab, sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara tersebut. Ada 1 perkara yang cukup menjelimet pertanyaannya, sebab jika 3 perkara lainnya ditanyakan cukup dengan 1 pertanyaan, sementara 1 perkara ini ditanyakan dengan 2 pertanyaan. Pertanyaannya adalah min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Lebih jelasnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah menegaskan, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser posisi berdiri seorang hamba dihisabnya kelak di yaumil qiyamah, hatta yus'ala an arba, sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umri fima afnah, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa jatah umurnya itu. Yang kedua, wa an jismih fima abanah, tentang badannya, digunakan untuk apa. Dan yang ketiga, wa an ilmi, tentang ilmunya, madza fa'ala fi, apakah sudah diamalkan. Dan yang keempat adalah wa an malih, dan tentang hartanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Begitu beratnya 4 perkara ini, namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus solusinya buat kita agar keempatnya tidak menjadi beban yang berat, tetapi justru menjadi sarana penguat kita untuk bisa meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebab 4 perkara ini tidak menjadi beban, tapi justru menjadi peringan amalan-amalan kita atau hisab-hisab kita nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana caranya? Allah menggambarkannya dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan kerahkan seluruh potensi yang kamu miliki untuk meraih karunia Allah berupa kebahagiaan di negeri akhirat. Umur, badan, ilmu, harta yang kita miliki hendaknya kita kerahkan, kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih karunia kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu abaikan bagianmu di dunia. Wa asin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan menghendaki kerusakan di muka bumi. Umur, badan, ilmu, harta jangan dijadikan sarana untuk menghancurkan kehidupan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Terkait dengan ini pula lah maka sejarah mencatat salafus soleh
orang-orang soleh sebelum kita terdahulu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang sesudahnya, bahkan bisa jadi sampai orang yang hidup pada hari ini, mereka menggunakan seluruh potensi yang mereka miliki untuk tetap eksis di atas jalan Islam. Khotib sering membahasakan guyonnya adalah berislamnya mereka dengan 4 potensi yang dimilikinya bukan sekedar digunakan sebagai sarana untuk dompleng masuk surga, bukan. Tapi justru dengan 4 potensi yang dia miliki itu, ia gunakan sebagai motor penggerak bersama dengan aktivis-aktivis Islam untuk menciarkan agama Islam di seluruh persada bumi. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Sebut saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu beliau berislam, maka amal Islamnya bukan sekedar untuk dompleng masuk surga dengan ubudiyah saja, bukan. Dengan berislam, beliau beribadah, beliau juga berdakwah, beliau juga mengorbankan seluruh potensi yang dimilikinya untuk syiarnya agama Islam. Bahkan hartanya beliau keluarkan semuanya di jalan Allah. Ketika Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, berapa banyak yang kau keluarkan?" "Semua harta saya keluarkan." "Lantas untuk keluargamu kau berikan apa?" Abu Bakar menukas, "Untuk keluargaku cukuplah Allah dan Rasulnya." Allahu Akbar. Pebisnis sejati memang asetnya bukan hanya yang ada dalam genggaman tangan, bibirnya adalah asetnya. Sehingga ketika aset yang dalam genggaman tangan dia kerahkan untuk menegakkan agama Allah, bibirnya pun gak khawatir, cukup mengatakan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Maksudnya bagaimana? Ketika ia ketemu dengan koleganya, dengan partner bisnisnya, cukup dia mengatakan begini dan begitu, maka partnernya pun percaya dan akan join dengan bisnis yang dikerjakannya. Contoh yang paling spektakuler adalah Abdurrahman bin Auf. Asetnya begitu besar. Suatu hari ketika Rasulullah sudah wafat, konon kabarnya tiba-tiba kota Madinah di siang bolong yang terik berubah menjadi gelap gulita karena mendung. Orang-orang gempar keluar rumah menyaksikan apa yang terjadi, termasuk Bunda Aisyah. Maka begitu ditanyakan ada apa, ada yang menjawab, ternyata penyebab gelapnya kota Madinah itu disebabkan kuda-kuda kafilah perdagangan Abdurrahman bin Auf dari luar kota masuk ke gerbang Madinah. Jejak kakinya menginjak pasir, debunya terbang ke angkasa. Madinah menjadi gelap. Kenapa? Yang dibawa banyak sekali. Bunda Aisyah lantas tersenyum dan disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, "Sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal." Dulu aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah satu konglomerat yang kelak di yaumil akhir meniti as-sirat dalam keadaan merangkap. Menangis Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, "Wallahi seluruh perniagaan saya ini saya hibahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kenapa berani begitu? Karena lisannya dahsyat. Ketika suatu masa survei tanah milik mukmin, dia bilang kepada pemiliknya, "Daripada lahannya kosong, boleh saya bangun supaya lebih produktif di atasnya?" "Oh silahkan Tuan." Begitu diizinkan tanahnya di kafling. Kemudian dia bilang, "Tapi maaf, saya belum punya uang untuk DP." "Oh nggak apa-apa, DP-nya 0. Begitu tahu DP-nya 0, setelah di kafling, dia pun kemudian buka pengumuman bagi pedagang mukmin yang bisa masuk ke tempat ini, syaratnya barangnya qualified, minimal setara dengan pasar Yahudi di sebelah. Harganya lebih rendah, maksimal sama dengan sebelah. Silahkan masuk dulu ke lapak ini. Tidak ada yang namanya cash deposit, DP 0. Isi di sini, jualan di sini, nanti bagi hasil. Pedagang sejati, lisannya itu adalah asetnya, makanya tidak ragu mengerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di kemudian hari, di sebuah negeri yang disebut dengan Al-Hind, negeri di timur, negeri yang dilalui garis khatulistiwa, dan para ulama sepakat Al-Hind itu adalah Nusantara. Di negeri Nusantara, di masa Rasulullah SAW ada Sri Baduga Malikul Hind, raja dari Nusantara yang konon tempat kerajaannya ada di Qanuh atau Galuh di Ciamis. Beliau datang ke Mekah berislam bersama Rasulullah SAW, memberikan hadiah jahe dan tembikar,
Lantas di hari-hari berikutnya sang raja yang maha kaya raya itu, karena konon kabarnya luas kerajaannya mencapai 50 farsah, gerbangnya dikawal 120.000 pasukan. Di dalam istananya dilayani ribuan dayang-dayang cantik. Sri Badiga Melikul Hind. Begitu beliau berislam, bergabung dengan Imam Ali. Untuk apa? Mendakwahkan Islam sampai ke Afrika, sampai ke Maroko di tahun 630-an Masehi. Dan ia kembali ke tanah airnya pun kemudian ia menyebarkan ad-din al-Islam. Kekuatan kekuasaannya itu, potensi yang dimilikinya itu untuk menciarkan agama Islam di tanah air. Dan ini semakin menegaskan bahwa Islam yang ada di Indonesia bukan agama pendatang. Islam yang ada di Indonesia justru disiarkan oleh pribumi asli, Sri Baduga Malikul Hind. Maka kemudian singkat cerita ketika berdatangan para duat di tahun 800 Masehi sampai 1500 Masehi, maka Islam masuk ke wilayah-wilayah kerajaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Selat Malaka sampai ke perbatasan Australia, sampai ke Papua Nugini. Negeri itu disebut sebagai Nuar, negeri yang bercahaya. Itulah Irian Jaya. Kerajaan Islam berdiri di seluruh Nusantara. Datang Belanda mencoba untuk membumi hanguskan Pertiwi, menindas masyarakatnya, merampas seluruh aset negerinya, kedoliman, kemelaratan diciptakan sedemikian rupa. Setelah sebelumnya negeri ini gemah ripah Lau Jinawi, toto tentrem Kartoro Harjo, adil dan makmur sejahtera dengan syariat Islam. Maka bangkitlah putra-putri muslim untuk melakukan perlawanan, mengusir kafir-kafir penjajah Belanda itu dari bumi Pertiwi nan Islami. Puncaknya adalah di tahun 1945 ketika putra-putri muslim berkumpul dalam sebuah wadah yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 9 orang, 2 nama muslimnya, salah duanya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya merumuskan bagaimana agar negeri Nusantara ini bisa bebas merdeka, harus diproklamirkan. Dibikinlah landasannya, falsafahnya Pancasila. Untuk roda pemerintahannya dijalankan dengan sistem Undang-Undang Dasar 1945. Sementara negaranya disebut Kesatuan Republik Indonesia yang dasarnya adalah La ilaha illallah. Karena negeri ini adalah negeri muslim. Dan tahukah kita? Potensi-potensi pemuda mengerahkan badannya, ilmunya, kekuatannya. Tapi maaf masih minus hartanya itu. Ternyata menggugah hati kaum tua. Mereka itu adalah para raja Islam senusantara. Terhenyak mereka, terdorong hati mereka untuk membackup perjuangan negeri ini yang kelak diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan. Maksudnya adalah yang dasarnya adalah La ilaha illallah. Maka sadar potensi segala yang mereka miliki termasuk harta agar tidak menjadi beban di yaumil mahsyar. Maka raja-raja Islam senusantara patungan mengeluarkan emas, diserahkan kepada Bung Karno dan Muhammad Hatta. Untuk apa? Menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia yang berketuhanan. Supaya apa? Putra-putri negeri Islam Nusantara ini nanti bisa menikmati kemerdekaan, bisa menikmati Islam dengan bebas dan leluasa. Maka mereka berkorban. Emas itu dijadikan sebagai kolateral untuk memproduksi uang. Dan berjalanlah roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dasarnya adalah La ilaha illallah. Jadi kalau hari ini kita nikmat berislam di negeri ini, itu karena pengorbanan para nenek moyang kita. Apa tugas kita hari ini? Tanggung jawab moral kita hari ini. Backup aktivis-aktivis dakwah. Supaya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap landasannya adalah La ilaha illallah. Berislam kita bukan sekedar dompleng untuk masuk surga, tapi berislamnya putra-putri muslim Nusantara adalah untuk tetap menjaga syiar tegaknya kalimat La ilaha illallah. Ciptakan keadilan kemakmuran di seluruh persada kehidupan. Backup aktivitas masjid, backup aktivitas hafil Quran, pesantren-pesantren, yayasan-yayasan. Syiarkan Islam di perkantoran-perkantoran.
di pasar-pasar, di rumah sakit. Kenapa? Karena hanya dengan terlibat dalam aktivitas Islam inilah kita akan ringan hisabnya di yaumil mahsyar nanti. Wallahu a'lam bishawab. Jalan Allah wa ikum lafizina aminin wa dakhalani wal muwahhidin faqrabi yaghfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana amri alaina sabra wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.